Assalamualaikum, welcome to Misi M Channel. Perkenalkan, saya adalah Irmayanti Swastika Nasution SPD, guru pada UPTD SMP Negeri 3 Kisaran, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan membahas tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Ini merupakan aksi nyata saya dalam pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Modul Merdeka Belajar dapat diakses pada platform Merdeka Mengajar. Platform ini dapat ditemukan di website guru.kemdikbud.go.id atau silakan download di Play Store Android Anda. Yuk kita bahas apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar murid. Kurikulum juga kompleks dan multidimensi. Kurikulum juga diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Bagaimana sih kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik adalah yang sesuai dengan zamannya, terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Kita bisa menyaksikan sendiri, saat ini murid berada pada zaman yang sangat jauh berbeda dengan kita dahulu. Cara mereka belajar, cara mereka berkomunikasi, cara mereka memandang diri dan lingkungannya, kompetensi yang dibutuhkan untuk berkontribusi dengan lingkup lokal, nasional, dan global juga berbeda. Coba kita amati perbedaan cara belajar dulu dan cara belajar masa kini. Dulu kita belajar melalui pembelajaran tatap muka langsung, kemudian mengumpulkan tugas hanya melalui buku tugas. Tapi sekarang pembelajaran sangat bervariasi. Pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka dan juga secara virtual, misalnya melalui Zoom Meeting, WhatsApp Group, Google Meet, dan lain-lain. Pengumpulan tugas juga sudah bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi, misalnya Google Classroom. Kemudian kita sudah melihat cara berkomunikasi zaman kini juga sudah mulai berbeda. Dulu kita berkomunikasi secara langsung melalui surat ataupun telepon. Namun sekarang komunikasi dapat dilakukan dengan cara yang beragam dengan tersedianya aplikasi WhatsApp, video call, Messenger, Instagram, dan media sosial lainnya. Nah, jika kita lihat dalam memilih cita-cita juga sudah berbeda. Dulu ketika murid ditanya tentang cita-cita mereka hanya menyebutkan cita-cita yang umum saja, misalnya menjadi guru, dokter, polisi, dan profesi pada umumnya. Tetapi sekarang jika ditanya tentang cita-cita, mereka akan menjawab untuk menjadi YouTuber, presenter, pembuat robot, dan pembuat aplikasi tertentu sesuai dengan tren di zamannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Alasan kedua mengapa kurikulum perlu dirubah adalah kurikulum dirancang untuk murid. Murid sebagai rujukan pengembangan kurikulum. Kualitas literasi, numerasi, kesehatan mental, dan sosial emosional murid merupakan pondasi atau prasyarat yang diperlukan oleh murid. Mari kita lihat 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik atau asesmen diagnostik. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang kelima, mengarah kepada masa depan yang berkelanjutan. Alasan yang ketiga mengapa kurikulum perlu berubah adalah satuan pendidikan yang beragam.
Kurikulum bersifat dinamis dan perlu diadakan evaluasi secara berkala. Pengimplementasian kurikulum nasional di setiap satuan pendidikan disesuaikan dengan berdasarkan kepada kebutuhan murid, lingkungan geografis, budaya, dan lain-lain. Berdasarkan ketiga hal tersebut, maka perlu diadakannya adaptasi kurikulum di setiap satuan pendidikan yang dikenal dengan KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Nah, kesimpulannya, mengapa kurikulum perlu mengalami perubahan adalah karena disebabkan murid hidup di zaman yang sudah berbeda. Kurikulum harus mengacu pada kebutuhan belajar murid karena murid memiliki lingkungan geografis dan budaya yang beragam. Demikianlah video ini saya buat sebagai aksi nyata saya dalam menyebarkan informasi mengapa kurikulum itu perlu berubah. Video ini diunggah di channel YouTube saya, Facebook, Instagram, dan dibagikan di forum grup kedinasan sekolah saya, di forum MGMP, grup WA siswa, dan grup paguyuban orang tua siswa. Terima kasih atas dukungan dan umpan balik yang diberikan kepada aksi nyata saya ini.